Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, semuanya insya Allah saya muliakan. Mati itu pasti. Kata Nabi, al-mautu babun. Mati itu diandaikan pintu. Wa kullun nasi dakhiluha. Wa kullun nasi dakhilun. Dan setiap manusia akan memasuki pintu yang bernama kematian. Karena itu guru tak duluan berangkat. Dan kita mau atau tidak, siap atau tidak, rela atau tidak, pasti juga akan menyusul almarhum. Kapan, di mana, apa sebabnya, itu rahasia Allah. Sebab mati itu kata orang Bugis, mysterious problem. Ya, bicara gi na yero. Mati itu mysterious problem. Masalah yang misterius. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu di mana kita meninggal. Dan kita juga tidak tahu apa sebab kematian kita. Kenapa tiga ini dirahasiakan? Kalau kita tahu kapan kita meninggal, tidak ada orang yang bisa tersenyum lepas hari ini. Atau misalnya ada perubahan peraturan, ya kita bahasa peraturan ini, bahwa mulai hari ini 1 bulan sebelum kita meninggal, malaikat maut itu datang memberi pemberitahuan kepada kita sebulan lagi meninggal. Hari ini tanggal 16 Juli. Datang ke rumah malaikat maut. Ashar Tamanggong, siap-siap. Menurut jadwal tanggal 16 Agustus sudah berangkat. Maka sejak saat itu saya akan murung, saya tidak semangat kerja lagi karena sudah tahu kapan saya meninggal. Makanya mati itu misterius, dirahasiakan waktunya supaya hidup kita tetap bersemangat. Yang kedua, mati itu dirahasiakan tempatnya. Karena kalau kita tahu tempatnya, maka kita pasti tidak akan meninggal dan pasti kita akan menghindari tempat kematian itu. Ada berita yang aktual, ya, baru saja. Saya kira kita juga baru dengar ini, ya. Meskipun kejadiannya sudah lama, ada pesawat yang jatuh di daerah Kalimantan, ya, pesawat Lion Air yang jatuh dan semua penumpangnya meninggal. Ternyata seluruh penumpang pesawat itu sebelum dia terbang, dia tidak tahu akan ada kecelakaan di pesawat itu. Dia juga tidak tahu akan ada kematian yang menimpa dirinya. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu bilang, tentu Ustaz, masa dia tahu? Kalau dia tahu, pasti tidak naik pesawat. Dan itulah misteri kematian. Jadi sengaja dirahasiakan sebabnya. Karena kalau kita tahu sebabnya, kita akan menghindarinya. Contoh, saya Ashar Tamanggong, saya tahu, saya dapat informasi, saya meninggal penyebabnya naik pesawat terbang. Maka mulai saat ini, saya tidak mau lagi naik pesawat terbang. Saya pergi umroh naik perahu katinting. Lama sekali Ustaz, tidak ada urusan lama, yang penting saya tidak naik pesawat karena saya tahu penyebab matiku naik pesawat. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Yang kedua, tempatnya. Tempatnya juga dirahasiakan. Jadi auqat waktunya, asbab sebabnya, yang ketiga amkan tempatnya. Kalau kemarin kita berduka yang meninggal di Masamba, kalau beliau-beliau kita doakan insya Allah beliau-beliau syahid. Kalau yang meninggal itu tahu tempat kematiannya, 2 hari sebelum bencana dia lari dari Masamba dan mungkin pergi ke Sopeng dulu 1 minggu.
Nanti selesai, banjir baru datang. Tapi karena dirahasiakan makan tempatnya, maka kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Dan tugas kita adalah mempersiapkan diri. Kemudian mati itu juga tidak berdasarkan nasab, keturunan. Kalau mati berdasarkan nasab, mestinya kakeknya dulu, ya, kemudian ambokna, baru anakna, baru apona. Tapi ternyata tidak, ada cucu yang meninggal malah dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat oleh kakeknya, oleh datuknya. Jadi mati juga ternyata tidak berdasarkan nasab. Mati juga tidak berdasarkan umur. Karena ada orang umur 72 belum meninggal, malah umur 27 yang meninggal. Ada umur 83 masih sehat, malah 38 yang duluan meninggal. Mati juga tidak berdasarkan umur. Mati juga, Bapak Ibu, tidak berdasarkan abjad nama. Kalau berdasarkan abjad nama, ya saya bisa bersyukur karena pasti dimulai dari A dulu, sementara saya di tengah-tengah M. Muhammad Ashar Tamanggung. Malah pasti saya pakai daftar huruf T, Tamanggung saja, biar belakangan. Ternyata tidak, mati juga tidak berdasarkan abjad nama. Cuma kita ada bayangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku, kata beliau, rata-rata 5 bainas sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi itu juga rata-rata, tidak pasti, kata Nabi, sedikit yang lebih. Kalau lebih dari 70 namanya bonus, kalau kurang dari 60 namanya diskon. Tapi ini tidak ada pilihan. Kita tidak boleh memilih, saya mau bonus saja, saya mau diskon saja. Tidak. Kita meninggal sesuai dengan ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai ajal kepada manusia, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan meskipun sesaat. Ya, seandainya sudah ada patokan, Bapak Ibu, umur kita mencontoh Nabi 63 tahun. Saya malam ini 46 tahun. Berarti tinggal 17 tahun, saya tinggal tunggu. Cuma yang kasihan kalau ikut Nabi baru ada di antara peserta Zoom ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Ya, kalau pasti sesuai umurnya Nabi, pasti selesai acara ini, dia mulai pasang tenda di depan rumahnya, baru itu keranda jenazah mulai dia gosok-gosok, dia bersihkan. Mau dia apa itu tetah ambo? Dia bilang saya siap karena besok jadwal. Tapi sekali lagi tidak, mati itu misterius problem. Problem masalah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, mengenang almarhum Guru Ta, kita juga mengambil iktibar bahwa mati itu bisa datang kapan dan di mana saja. Ada ibu-ibu, Pak, ya bukan ibu-ibu peserta Zoom ini. Ada ibu-ibu duduk-duduk di nonton televisi, lebih dulu lagi mati na televisinya. Coba. Ada orang 3 bulan dirawat di rumah sakit tidak mati-mati, malah yang jaga yang meninggal. Begitulah kematian. Karena itu siapkan diri, siapkan bekal. Cuma minta maaf. Ada 2 ketakutan yang lucu karena bertolak belakang. Yang pertama, manusia itu rata-rata takut mati. Yang kedua, ini yang lucu, takut tua. Jadi takut mati, takut tua. Ini yang lucu, di mana ketemunya, Pak? Karena kalau takut tua, mesti mati muda.
Tapi dia juga takut mati. Padahal mati itu, minta maaf para guru-guru saya, mati itu dari segi bahasa, satu meninggal, yang kedua lisuni, ya, pulang, ya, wafat, meninggal, gugur. Tetapi di dalam Al-Quran mati itu hakikatnya raji'un, pulang. Itulah sebabnya orang yang meninggal, kita dengar berita kematian, kita menyambutnya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan suatu waktu kami akan kembali kepada Allah. Jadi mati itu hakikatnya pulang. Apa itu pulang? Secara ilmu pengetahuan, semua orang yang akan pulang pasti gembira. Siapapun. Pegawai di kantor jam 7 pagi tinggalkan rumah, sampai di kantor jam 8. Jam 4 sore bunyi bel. Tak, siap-siap pulang. Mukanya sumringah. Dia gembira. Macawai. Kenapa? Karena mau pulang. Kita sekolah, ingat waktu Bapak Ibu, para orang tua saya waktu sekolah, jam 11 siang masuk pelajaran matematika. Pelajaran yang sangat tidak disukai oleh umumnya anak SMP, SMA. Kita lagi begitu masuk di kelas, siap-siap duduk, hampir datang Pak Guru ini. Tiba-tiba yang datang malah guru piket. Begitu masuk, anak-anakku sekalian, baru saja saya dapat telepon bahwa Pak Guru Matematika berhalangan hadir sehingga anak-anak dipersilahkan pulang semua. Ada yang teriak, ada yang gembira, ada yang naik di meja bilang, yes, kita pulang. Kenapa gembira? Karena pulang itu menyenangkan. Beda itu, Pak, beda itu mukanya PNS jam 9 pagi dengan jam 3 sore. Kenapa beda? Jam 3 sore dia murah senyum karena sebentar lagi lisu di bolana. Sebentar lagi dia pulang. Makanya gembira. Mati itu hakikatnya adalah pulang. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak kita merenung, menghayal. Kalau kita pulang dari Zoom ini atau selesai ceramah Zoom ini, tiba-tiba malaikat maut datang mengetuk pintu kita karena kita di rumah tak gini sekarang. Sesudah ketuk pintu kita buka, siapa? Israel. Ada apa? Saya mau menjemput karena hari ini ibu bapak dipanggil pulang menghadap kepada Allah. Ustadz, kalau pulang kampung gembira iya, pulang dari kantor gembira iya, tapi kalau pulang ke kuburan siapa gembira? Masa pulang ketemu keluarga gembira, pulang ketemu Allah tidak? Mestinya pulang berjumpa dengan Allah jauh lebih menggembirakan dari sekedar pulang ketemu dengan keluarga. Mati itu hakikatnya adalah pulang. Kenapa ada orang takut mati? Orang takut mati itu problemnya 3. Ya, jadi 3. Mungkin ini penutupnya. Orang takut mati itu problemnya 3. Yang pertama, merasa masih banyak dosa kesalahan. Kalau ini problemnya, maka gampang segera bertobat, berhenti berbuat dosa, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang sama dengan sengaja di waktu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Jadi, ayo, kalau problemnya kita takut mati karena merasa masih banyak dosa, ayo kita bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Ayo, apa alasan untuk takut mati? Kalau hanya alasan dosa, tobat.
Dan orang yang bertobat daripada dosa, at-taib minadz-dzambi, orang yang tobat dari dosa-dosa, kamal la dzambala, seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau kita merasa banyak kesalahan sehingga takut mati, jalan keluarnya adalah tobat. Yang kedua, kenapa orang takut mati? Persoalan kedua adalah merasa belum banyak bekal. Kalau ini problemnya juga gampang. Ayo mulai sekarang persiapkan bekal yang terbaik. Persiapkan. Yang masih malas-malas sholat, ayo kita sholat. Cuma perlu hati-hati. Yang sudah rajin beribadah, hati-hati. Karena jangan sampai ibadah kita merasa sudah sangat baik, justru itu menjerumuskan kita ke neraka. Kenapa? Siapa orang beribadah tapi celaka? Orang yang merasa dirinya paling benar. Orang yang merasa ibadahnya paling sempurna. Sehingga semua yang lain salah. Bid'ah, musyrik, kafir, semua yang lain penghuni neraka. Dia sendiri masuk surga. Nah kira kapan enak gitu kalau sendirian di surga, orang kesepian. Jadi tidak usah harus kita melarang ini tidak boleh masuk surga. Hati-hati. Jadi minta maaf Bapak Ibu. Jangan heran kalau nanti di neraka kita ketemu dengan orang yang ternyata ahli ibadah. Lalu kita kayaknya puangan itu di sana. Kenapa bisa ada di neraka? Setahu saya dia rajin sholat ini. Setahu saya dia ahli ibadah. Rajin tahajud. Puasa Senin Kamis. Coba pergi tanya di situ. Dia bilang bagaimana kita mau pergi tanya. Panas ini di sana asapnya lebih tebal dari kita. Kita ini asap tak ringan-ringan. Atau telepon saja. Tidak ada jaringan. Kalau begitu panggil dari jauh. Puang. Magero. Kenapa kita masuk ke neraka? Saya kira dulu kita ahli ibadah. Saya kira kita dulu selalu di masjid. Sambil meringis kepanasan, dia berkata, iya saudaraku, dulu saya ahli ibadah. Saya puasa Senin Kamis. Saya rajin ke masjid. Kenapa masuk di neraka? Justru gara-gara ibadahku ini saya masuk neraka. Kenapa bisa puang? Dibilang, saya merasa paling hebat di antara seluruh jamaah di masjid. Saya pandang enteng orang agak tosiko sempayanu na cocok. Apa sih ibadahmu? Tidak ada gunanya. Saya merasa paling hebat, paling bagus. Dan ternyata secuil kesombongan itu yang membuat saya masuk ke dalam neraka jahanam. La yadkhulil jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bakalan masuk surga orang yang menyimpan perasaan sombong dalam hatinya meskipun sekecil biji sawi. Naudzubillah. Jadi yang sudah rajin beribadah, beribadah saja, tidak usah merasa paling hebat ibadahnya. Tidak usah pamer-pamer ibadahnya. Mohon maaf, sekarang dunia medsos. Saya penggiat medsos biasa menulis di Facebook. Wahai para ahli ibadah, berhenti bikin status-status ibadah. Kadang-kadang jam 3 subuh. Kita lagi enak-enak tidur. Bangun kencing, buka handphone. Ada status baru. Apa? Salam tahajud. Apa maksudnya ya roh? Pasti mau bilang lihat ita matahajud iya. Ada lagi. Terima kasih ya Allah. Malam ini begitu enak. Sajadaku basah dengan linangan air mata tobatku. Apa maksudnya? Pagi-pagi jam 8. Alhamdulillah 8 rakaat duha tuntas. Jam 11 bikin lagi status. Alhamdulillah 1 juz sudah selesai. Ya Allah. Hari Senin jam 5 sore bikin lagi status. Menanti saat-saat yang indah. Berbuka puasa bareng keluarga. Untuk apa diumumkan ibadahnya?
Ya, mulai sekarang Bapak Ibu, seluruh keluarga besar di Sopeng dan di mana saja, berhentilah menulis status-status ibadah. Ada juga biasa menulis status di Facebook, kadang-kadang yang tidak berguna. Jangan juga mengirim status yang tidak ada gunanya. Lagi bertengkar sama suaminya, menulis status cobaan hidup. Apa gunanya kita tulis? Memang kalau kita bilang cobaan hidup, orang semua datang membawakan kita nasihat, belum tentu. Siang-siang hujan gerimis turun, bikin lagi status jemuran tidak kering-kering. Apa urusannya dengan orang lain jemuran tidak kering-kering? Ya, jadi kita kembali lagi, hati-hati yang sudah beribadah. Sembunyikan nilai ibadahnya, biar hanya kita dengan Allah yang tahu, jangan sampai dijebol oleh iblis. Sebaliknya, jangan juga heran kalau ada orang yang dulunya di dunia berdosa dan ternyata di akhir kemudian dia justru masuk surga. Siapa tahu dia bertobat. Pelacur bisa masuk surga, pemabuk bisa masuk surga, penjudi bisa masuk surga, koruptor bisa masuk surga selama dia bertobat dan mengembalikan apa yang dia sudah ambil. Subhanallah. Begitu kita tiba di surga, insya Allah kaget. Kenapa ada juga di sana itu orang? Saya kira dia pelacur itu. Lalu kita dekati. Mbak, kenapa kau pelacur? Kenapa kau masuk surga? Kalau bahasa di Makassar, saya kira kau penghuninya Jalan Nusantara. Sudahlah Pak, itu masa lalu. Tapi saya kira dulu kau pelacur. Sudahlah, tidak usah lagi dibahas. Itu kan masa lalu. Kan sama jadi, kan kita juga pelangganku, kata pelacur. Tapi kata pelacur itu satu malam, dulu itu saya lakukan terpaksa. Saya ditipu, ada yang tawari pekerjaan, katanya melayani orang yang mau makan. Ternyata saya disuruh melayani hidung-hidung belang. Saya 3 bulan, akhirnya ketagihan, larut di situ. Tapi suatu hari tiba-tiba saya terima japri melalui WA. Kayaknya ada takziah virtual. Yang meninggal Alena Guruta Ki Haji Arifuddin Jailani. Yang ceramah akhirnya saya ikuti itu. Saya tidak tahu nama penceramahnya, yang jelas bajunya coklat, mukanya manis-manis sedikit. Beliau penceramah itu mengatakan, At-ta'ib minadz dzambi kamal la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Lau amiltumul khotoya, siapa yang melakukan perbuatan dosa salah, hatta mala'atis sama, bahkan penuh langit dengan dosanya, kemudian dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Begitu saya dengar ceramah itu, saya langsung tersentuh hati saya dan menangis membayangkan dosa-dosa saya. Kemudian saya bertobat kepada Allah. Sejak itu saya mulai menutup aurat, saya mulai datang ke pengajian-pengajian majelis taklim. Saya tidak lagi berteman dengan alumni-alumni dunia hitam. Akhirnya alhamdulillah, meskipun sempat mampir tanda tangan administrasi di neraka, tapi akhirnya saya juga sampai ke surga bersama mantan pelanggan yang juga tobat. Jadi ayo Bapak Ibu, kalau problemnya kita takut mati karena merasa belum banyak bekal, ayo kita siapkan bekal yang terbaik. Bukan yang terbanyak, bekal yang terbaik. Karena kalau bicara amal, kata Quran, amalan soliha, amal yang baik, bukan amalan katsira, amal yang banyak. Jadi amal yang baik. Yang ketiga, kenapa orang takut mati? Penyebab ketiga adalah terlalu cinta kepada dunia. Kalau ini problemnya, ayo kurangi cintanya sama dunia. Dunia ini tidak lama, Pak. Dunia ini tidak lama, Ibu. Tidak lama. Kadang-kadang kita jalan ke sana belum tentu pulang. Tidak lama kita di dunia. Lagi pula untuk apa terlalu lama hidup di dunia? Mohon maaf. Saya harus sampaikan meskipun pahit. Meskipun pahit. Umur 60 tahun menurut survei. Dan ini surveinya diterima di seluruh dunia. Umur 60 tahun cirinya 2. Yang pertama,
tidak terlalu butuh dunia. Yang kedua, dunia juga sudah tidak terlalu butuh sama kita. Kita mau setuju atau tidak, inilah kenyataan. Umur 60 tahun tidak terlalu butuh dunia, dan dunia juga tidak terlalu butuh kita. Coba kita tanya diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau umur 60 tahun di Sopeng, lalu ada acara perkawinan, kita datang Mappa Solo, terus hidangannya prasmanan. Kalau hidangan prasmanan umur 60 tahun, kira-kira ambil makanannya koleksi atau seleksi, Pak? Coba kalau kita berani koleksi, pasti diangkat pulang. Tidak bisa lagi. Jadi kebutuhan kita kepada dunia semakin hari semakin berkurang. Dan sebaliknya ini yang sadis. Dunia juga pelan-pelan tidak butuh kita. Saya mulai dari umur paling tinggi ukuran Nabi yaitu 70. Karena kalau lewat dari 70 namanya bonus, Pak. Jadi kita jangan ganggu bonusnya orang. Umur 70 tahun. Profesor, ya mohon maaf Kakanda Wakil Rektor 1 UNEM. Profesor, guru besar, dosen, umur 70 tahun diusir dari kampus. Umur 70 tahun diusir dari jabatannya di kampus. Saya bangun universitas, saya rektor pertama, umur 70 tahun rektor berikutnya bilang, "Prof, mulai besok jam kita mengajar." Nah, kenapa? Lewat nih. Sudah banyak dosen-dosen muda yang siap menggantikan. Guru besar diusir umur 70 tahun. ASN, guru, pegawai negeri sipil, non-dosen, umur 60 tahun, diusir dari tempat kerjanya. Ya bahasa halusnya pensiun. Di kantor kepala dinas akan bilang, "Om, Bonda, mulai besok jam kita masuk kantor." Nah, kenapa? Pokoknya jangan lagi, ambil mini surat. Saya masih bagus kerjaku. Perasaan tamahami itu, Om. Ini alat-alat canggih semua ini. Nanti nak kontak jaki distrik. Coba. Tukang batu umur 50 tahun diusir sama pemborong. Jam lagi datang besok kita, Pak. Kenapa? Bengkok-bengkok bicara pasang batu. Olahragawan umur 35 tahun diusir dari lapangan. Mau goreng bolanya hebat, mau pukulan tinjunya jago, umur 35 diusir dari ring tinju. Mike Tyson juara dunia termuda umur 21 tahun, begitu umur 35 tahun babak belur. Babak belur. Tidak berdaya lagi, kita tidak bisa lawan umur. Apalagi pelacur umur 40 tahun diusir sama germonya. Mau cantik, mau bening, mau halus kulitnya, umur 40 tahun. Germonya akan bilang, jangan kau datang besok kau, balik segi pelanggan kulihat kau. Akhirnya dunia pelan-pelan tidak butuh kita. Karena itu jangan terlalu cinta kepada dunia. Karena kalau kecintaan kita kepada dunia berlebihan, akhirnya kita malah takut untuk mati. Jadi 3 problem ketakutan mati kita jawab ini malam. Kalau merasa takut mati karena banyak dosa, bertobatlah. Kalau takut mati karena belum banyak bekal, ayo siapkan bekal dari sekarang. Dan kalau takut mati karena terlalu cinta dunia, ayo kurangi kecintaannya kepada dunia. Karena mohon maaf, sebanyak apapun harta kekayaan kita, tidak ada yang dibawa masuk kubur. Tidak ada. Jangankan mobil, kain kapan pun bukan kita punya. Buktinya meninggal pagi baru dibelikan. Kecuali kalau kita siapkan memang kain kapan, kita beli sendiri, baru simpan di rumah, kasih tahu orang di rumah. Nanti kalau saya meninggal, bungkus pakai kain kapan yang saya beli. Itu baru kita pulang dengan harta kekayaan. Itu pun sedikit. Tapi kalau meninggal pagi baru dibelikan kain kapan, ternyata biar kain kapan juga bukan kita punya. Lalu apa yang kita mau harapkan dengan dunia, Pak, Ibu? Bapak Ketua DPRD, Bapak Kakan Depak Kabupaten Sopeng, seluruh yang hadir yang saya muliakan. Tidak ada yang kita bawa masuk kubur. Mobil mewah berjejer, jangankan 2-3 mobil. Yang punya showroom, yang jualan mobil pun tidak ada mobilnya Pak dia pakai masuk kubur. Pasti ambulans pinjaman. Ya, saya banyak sahabat di Sopeng.
menurut informasi, belum ada orang kaya di Sopeng yang punya ambulans pribadi. Belum ada. Meskipun banyak orang beli ambulans, tapi pasti untuk orang. Tidak mungkin dia bilang ini untuk jaga-jaga. Tidak mau, Pak. Bahkan kalau dia menyerahkan ambulans yang dia beli, diserahkan ke yayasan, diserahkan ke masjid, diserahkan ke rumah sakit, hatinya menangis. Puan, tada penga kak puang. Mudah-mudahan bukan saya yang duluan pakai ini ambulans. Padahal kan enak tong itu kalau kita yang beli ambulans baru kita tong yang mulai. Tapi tidak ada, Pak. Maka begitu kita meninggal, tidak ada yang kita bawa. Suami meninggal, istri menangis, ikut mengantar ke kuburan. Suami sudah dikubur, istri pulang bersama anak dan keluarga. Istri meninggal, suami menangis, bengkak matanya menangis. Begitu dikubur, suami mengantar ke kuburan. Selesai ditimbun, suami pulang bersama calon-calon penggantinya. Elok di diaga, Pak. Kalau sampai ajal kita, tidak ada yang bisa menemani kita. Karena itu, siapkan bekal terbaik. Siapkan bekal. Alena Gurutta sudah mengajarkan kita contoh yang baik. Beliau adalah orang yang baik. Buktinya, begitu banyak orang kehilangan. Saya pribadi sebagai anak-anak atau kalau istilah cucu kader ini. Kami kader cucu-cucu beliau. Saya saat ini diamanai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Kami ini banyak menimba ilmu dari Gurutta dan kiai-kiai yang lain. Beliau adalah orang yang baik. Mengajarkan kepada kita, kalau ingin tetap dikenang, kalau ingin tetap hidup, bal ahya, tetap hidup, maka lakukan yang terbaik selama hidup kita ini bermanfaat, sehingga begitu kita wafat, begitu kita meninggal, nama kita akan selalu tetap dikenang. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebih 37 menit. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, asar tamanggong manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Neneknya Supian makan terasi. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.